Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, pagi ini Ibu lanjut lagi materi berikutnya, yaitu masih Ibu ngajar apa? Jadi tema hari ini dia sikap gotong royong. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya otak kita diterima, ilmu kita masuk, supaya Tuhan bermudah. Jadi siapa yang mau pimpin doa? Iya. Yang pimpin doa. Boy pimpin doa. Oh, bilang. Boleh. Mantun job. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Boy. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran intinya, kita harus tahu dulu kita belajar hari ini tujuannya untuk apa. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Jadi kalian itu diharapkan mampu menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Terus tujuan berikutnya, kalian dapat memecahkan masalah di lingkungan sekitar secara mandiri dan gotong royong dengan baik. Jadi ibu mau tanya dulu, kamu tahu apa gotong royong? Apa kata? Kalau di sekolah contoh gotong royong yang pernah kalian tanyakan apa? Selain kerja kelompok, Yang bersama. yang paling wajib kamu lakukan setiap pagi? Ya. Operasi semut. Itu masuk ke gotong royong. Ibu mau tanya dulu, kalau misal Rizky suruh hapus papan tulis di depan, Rizky sendiri ini yang hapus. Kira-kira Rizky itu lakukan gotong royong tidak? Tidak. Apa alasannya Wahyu? Jadi gotong royong itu dilakukan bersama. Oke. Nah, setelah kalian tahu tujuan pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat memahami sikap gotong royong dan mengaplikasikan di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Kemudian kalian mampu menerapkan dan mengajak kelompok dalam penerapan sikap gotong royong. Jadi Ibu harap kamu bisa bantu temannya kamu yang malas-malas kerja piket. Bisa bantu Pak piket. Ibu mau tanya dulu di sini sampai nggak hadir? Ada semua. Jadi pembelajarannya orang itu kalian nonton. Ibu pernah kasih lihat kan itu? Tidak ada suara. Mengenai sikap yang penting melindungi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya yang sudah tertuang dalam Pancasila Silakan Diaya. Lalu gimana dong biar kita kalau di lingkungan sekolah Jadi yang paling kalian pelajari itu dan seperti manusia membangun sikap Sama. yang ini. Teman-teman, ayo kita mulai berkeliling Nusantara. Rumah. Kita mulai dari bagian
tepatnya Provinsi Sumatera Utara. Di sana terdapat tradisi bernama Siadapari. Siadapari adalah kegiatan suku Batak berupa gotong royong atau kerjasama dalam hal pengerjaan sawah, ladang, atau kegiatan adat lainnya. Selanjutnya, ayo kita menuju ke Kalimantan Timur. Di sini terdapat tradisi berupa kegiatan perayaan yang melibatkan kerjasama sekelompok masyarakat dengan tujuan memohon berkenan agar padi yang ditanam menghasilkan hilir yang berlipat hingga membawa kemakmuran. Perayaan diadakan berpindah-pindah dari satu desa ke desa lainnya setiap tahun. Dari Kalimantan, kita sekarang menuju ke Pulau Jawa. Tepatnya di Yogyakarta terdapat tradisi bernama Gugur. Jadi intinya pembelajaran ini, kan kemarin kita sudah belajar sikap gotong royong. Kalian sudah tahu gotong royong itu apa? Nah, sebenarnya gotong royong itu sudah ada dari zaman dahulu. Gotong royong itu dia merupakan budaya. Contohnya kalau orang Kaili, contoh gotong royongnya itu apa sih orang Kaili? Kalau orang Kaili, contoh gotong royongnya itu namanya Sintufu. Kamu tahu artinya Sintufu? Apa artinya Sintufu, Abi? Sintufu itu dia persatuan, bersama-sama. Jadi intinya gotong royong itu bukan cuman jangan cuma kamu pikir gotong royong itu karena ada di Pancasila, ada di pendidikan, ada di pendidikan Pancasila, terus ada juga di mata pelajaran, tapi sebenarnya gotong royong ini dia merupakan budaya. Dia sudah ada sejak zaman nenek moyang kami. Nah, kalau orang Bugis, contoh gotong royongnya apa? Apa itu? Ibu mau tanya kira-kira kalau kamu bangkat rumah satu orang bisa? Ya. Jadi contohnya Maraka Bola itu ini. Ya. Selain itu apa lagi contohnya? Itu namanya Kira-kira kalau dilakukan zaman sekarang bisa? Bisa. Kalau rumah? Kayak bisa. Berat bisa. Berat. Aku gratis. Ya, aku satu semua. Nanti juga main Satu kali. Mau? ya dari situ main. Selesai sakit Kalian coba. Jadi kalian punya gambaran toh gotong royong itu dilakukan bukan cuma satu orang. Selain kalau di sekolah, kalau di rumah kamu bersikap gotong royong apa? Oke, jadi di sini ibu mau mengangkat satu kebudayaan yang bertemakan gotong royong karena kita kan tinggal di Palu, baru aslinya Palu itu Kaili. Orang mau angkat kebudayaannya Kaili tentang gotong royong. Memangnya sini Kaili ada berapa orang? Satu orang. Cuma Apik sendiri. Iya. Satu Bu. Orang harus belajar, orang harus hidup di tanah Kaili, jadi orang harus tahu juga sikap gotong royongnya orang. Kalau di Kaili itu ada yang namanya
Nosarara Nosabatutu. Pernah kamu dengar? Apa ya? Tapi nama jalannya ada tuh. Nosarara Nosabatutu itu maknanya ya, mereka tuh berkeluarga. Jadi kalau orang Kaili ada Nusarara Nusabatu tuh ada nasi bolai. Apa itu Api? Kalau Tonde Talusi jadi dari budaya Kaili itu bisa ada yang namanya, kamu pernah dengar yang namanya solidaritas, toleransi. Kalau diskusi, kira-kira masuk gotong royong tidak? Kenapa bisa? Jadi intinya gotong royong itu kan dia melakukan pekerjaannya secara bersama-sama. Tapi sebenarnya gotong royong itu bukan cuma di mata pelajaran, jadi ada juga di kebudayaan. Kalau orang Sunda, gotong royongnya contohnya apa? Saya tidak tahu. Oke, kamu bisa lihat yang di papan tulis, yang ibu tulis. Orang melakukan ice breaking. Jangan soalnya berdiri dulu. Berdiri dulu. Semua, kamu semua lihat yang ibu tulis. Kamu pernah dengar yang kepala kamu kaki jadi orang ganti kepala pundak lutut kaki dengan bahasa Kaili. Yang salah maju ke depan. Yang salah maju ke depan ada hukumannya. Jadi apa ya, kamu fokus, tidak boleh mengarah. Oke, sama-sama ya, 1, 2, 3. Palinga, pinga, kabutukana, palinga, pinga, kabutukana, taman palinga, mata orang ini, palinga, pinga, kabutukana. Ya sudah, sorry salah. Jadi jadi ibu harapkan kenapa itu angkat budaya Kaili, karena kita orang tinggal di Palu. Orang itu hidup di daerah Palu, jadi tidak mungkin orang Sunda tidak mau menghargai orang kebudayaan. Siapa orang terakhir? Jadi sudah mengantuk. Sudah. Sekarang kalian kerja KBR itu ganti bagi kelompok. Kerjanya mudah-mudah karena kan sikap gotong royong itu gampang. Yang satu kelompok sesuai tempat duduk saja dibagi. Iya, sesuai tempat duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok berarti. Sesuai tempat duduk kelompoknya. Tidak pakai pisau dulu. Palang di situ. Palang dengan api. Pakai pasan mungkin. Santai bapak aja. Satu kelompok sama terus di kelompoknya ada bapak mau sampaikan sedikit dulu. Boleh dengar? Boleh. Gotong royong itu tidak nanti mengerjakan hal yang sama ya.
mengerjakan hal yang berbeda-beda juga gotong royong. Contoh di rumah, hari Minggu kita bersihkan rumah, ibu dan anak perempuannya membersihkan dapur dan meja makan. Betul? Sementara bapak mencuci mobil dan halaman. Yang kakak laki-laki membersihkan ruang tamu. Beda di kerja tuh? Apakah itu termasuk gotong royong? Jangan nanti cuma ada yang sama di kerja baru bilang gotong royong. Termasuk di kelas. Misalnya tadi Rizky yang menghapus tulis, Sila membersihkan horden. Ada hordennya kita? Bersihkan jendela, yang lain menyapu. Itu gotong royong juga. Lanjut ibu. Tunggu nanti dijelaskan. Jangan lupa waktu. Sudah, lanjut ibu. Coba angkat-angkat yang dapat LKPDA. Di sini di sini kan ada kamu Pak. Di sini kan ada kamu Pak, cara pengerjaannya itu. Cara pengerjaannya di Nasi Romi baby. Lain intinya kenyal. Apa itu? Makan.